wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rindu Ayu Mulia Dewi dengan NIM 2310971 dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terjadi di lingkungan kita dalam sudut pandang kimia. Yuk kita simak video berikut ini. Rasanya udah lapar nih. Sarapan apa ya? Bikin telur rebus aja deh. Kalau dipikir-pikir, kenapa hasilnya jadi kenyang ya? Kenapa ya telur bisa berubah dari asalnya itu mentah berbentuk cairan menjadi padat? Pertama yaitu disebabkan oleh suhu tinggi. Suhu tinggi selama perebusan menyebabkan denaturasi protein dalam putih telur dan kuning telur. Denaturasi adalah perubahan bentuk protein tanpa mengubah urutan asam amino. Protein dalam putih telur, terutama ovalbumin, mengalami denaturasi dan berubah dari bentuk cair menjadi padat saat suhu meningkat. Denaturasi protein diikuti oleh koagulasi protein. Koagulasi adalah proses pembentukan ikatan baru antara rantai-rantai amino protein yang sudah denaturasi. Proses koagulasi menyebabkan putih telur dan kuning telur mengeras dan membentuk tekstur yang lebih padat. Jika telur direbus terlalu lama, reaksi kimia antara sulfur dalam putih telur dan besi dalam kuning telur dapat terjadi. Ini dapat menghasilkan senyawa besi sulfida yang memberikan warna hijau pada kuning telur. Nah, itulah kenapa hasil dari perebusan telur ini bisa menjadi padat dan kenyang. Tenggorokan kering begini. Minum apa ya biar seger tapi yang ada susunya? Oh iya, jeruk sama susu putih. Campur biar segar. Tapi kenapa ya susu dan air jeruknya tidak bisa menyatu? Mau tahu kenapa susu ini dan jeruk tidak menyatu? Yuk kita tonton video berikut ini. Kenapa susu dan jus jeruk itu ketika dicampurkan sulit untuk bersatunya? Pada dasarnya, kesulitan dalam menyatukan susu dan jus jeruk berasal dari interaksi antara asam dalam jus jeruk dengan protein dalam susu. Ketika dua cairan ini dicampurkan bersamaan, reaksi kimia terjadi yang menyebabkan penggumpalan protein dalam susu. Penyebab utama kesulitan menyatukan susu dan jus jeruk adalah: pertama, jus jeruk itu mengandung asam sitrat dan asam lainnya. Asam ini dapat mengakibatkan denaturasi protein dalam susu, khususnya protein kasein. Denaturasi protein menyebabkan perubahan bentuk protein tanpa mengubah urutan asam amino, dan ini dapat mengakibatkan penggumpalan protein. Reaksi antara asam dalam jus jeruk dan protein kasein dalam susu dapat membentuk senyawa yang disebut kaseinat. Kaseinat adalah hasil dari interaksi antara protein kasein dan asam, dan ini dapat menyebabkan penggumpalan protein. Proses ini biasanya sering disebut sebagai koagulasi asam basa. Asam basa dalam jus jeruk bertindak sebagai agen pengental yang menyebabkan protein kasein menggumpal dan memisahkan dari larutan. Inilah sebabnya mengapa susu dan jus jeruk tampaknya tidak dapat menyatu secara baik. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi di sekitar kita dalam sudut pandang kimia. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.